Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 4 dalam subtema 2 tema 9. Ada materi PPKN dan bahasa Indonesia. Muatan PPKN, hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam. Agar dapat bertahan hidup, manusia harus memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam. Selain itu, manusia berkewajiban untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam. Kewajiban terhadap sumber daya alam. Ada bermacam-macam sumber daya alam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga dapat habis jika digunakan terus-menerus. Kewajiban kita adalah melestarikannya. Salah satu cara melestarikan sumber daya alam adalah dengan menghemat pemakaiannya. Selain itu, kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara-cara seperti berikut. Antara lain, yang pertama, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. 2. Menghemat penggunaan sumber daya alam. 3. Mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. 4. Menggunakan peralatan atau teknologi yang ramah lingkungan. 5. Melakukan reboisasi pada hutan gundul dan penghijauan pada lahan kosong. 6. Menggunakan energi alternatif untuk mengganti sumber energi utama. Kemudian, hak memanfaatkan sumber daya alam. Setelah melaksanakan kewajiban terhadap sumber daya alam, manusia memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung. Contoh pemanfaatan sumber daya alam secara langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan pemanfaatan tidak langsung adalah pemanfaatan sumber daya alam yang harus diolah lebih dahulu sebelum dapat digunakan oleh masyarakat. Contohnya, pemanfaatan minyak bumi. Minyak bumi perlu diolah terlebih dahulu agar dapat digunakan sebagai bahan bakar. Contoh, buah mangga termasuk sumber daya alam yang dapat langsung dimanfaatkan, karena bisa dikonsumsi langsung ya. Kemudian biji besi termasuk sumber daya alam yang memerlukan pengolahan agar dapat digunakan. Oke, selanjutnya materi pembelajaran bahasa Indonesia. Membuat laporan hasil wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang untuk meminta suatu keterangan mengenai suatu hal. Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan atau informasi. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita dapat mengajukan pertanyaan secara terarah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan wawancara antara lain: 1. Menggunakan kalimat efektif, singkat, padat, dan jelas. 2. Menyusun pertanyaan yang sesuai dengan tema wawancara. 3. Pertanyaan tidak boleh bermakna ganda. 4. Hindari pertanyaan yang keluar dari fokus masalah yang akan digali. 5. Menggunakan kata tanya yang sesuai. Kata tanyanya yaitu kata siapa digunakan untuk menanyakan nama, kata apa digunakan untuk memancing narasumber menyampaikan deskripsi atau penjelasan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu dari peristiwa. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat kejadian. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa atau pendapat narasumber terhadap suatu masalah.